Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini saya akan membahas mengenai kaidah menghitung, permutasi, dan kombinasi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah matematika kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Widanegara MPD. Perkenalkan, saya Sekar Pangesti dengan NPM 2010-631-050104 dari kelas 6A Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pembahasan yang pertama mengenai kaidah penjumlahan, yaitu bila percobaan 1 memenuhi P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P ditambah Q kemungkinan hasil percobaan atau menghasilkan P ditambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Selanjutnya mengenai kaidah perkalian, yaitu bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P dikali Q hasil percobaan atau menghasilkan P dikali Q kemungkinan jawaban. Selanjutnya mengenai perluasan kaidah menghitung. Kaidah perkalian dan penjumlahan tersebut dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Jika n buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, sampai dengan Pn, hasil percobaan yang mungkin terjadi, yang dalam hal ini setiap PI tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah yang pertama yaitu P1 dikali P2 dikali sampai dengan Pn untuk kaidah perkalian. Kemudian P1 ditambah P2 ditambah sampai dengan Pn untuk kaidah penjumlahan. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu yang pertama, sebuah restoran menyediakan 3 jenis makanan, misalnya nasi goreng, nasi soto, dan sop, serta 2 jenis minuman yaitu teh dan kopi. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Nah, dalam penjelasan masalah ini kita menggunakan diagram pohon. Kita lihat untuk makanan itu ada nasi goreng, nasi soto, dan sop. Kemudian untuk minuman ada teh dan kopi. Dari permasalahan ini kita mendapatkan 6 kemungkinan, yaitu ada nasi goreng dengan teh, kemudian nasi goreng dengan kopi, kemudian nasi soto dengan teh, kemudian nasi soto dengan kopi, kemudian sop dengan teh, dan terakhir sop dengan kopi. Sehingga dalam penyelesaian ini kita dapat menggunakan kaidah perkalian, yaitu dengan memasangkan makanan dan minuman sebanyak 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka dari itu ada 6 cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya ada contoh soal 2, yaitu jabatan ketua himpunan dapat diampu oleh mahasiswa angkatan 2015 atau angkatan 2016. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 2015 dan 52 orang mahasiswa angkatan 2016 yang mengikuti himpunan mahasiswa. Berapa cara memilih ketua himpunan? Untuk penyelesaian ini ada jabatan yang ditawarkan hanya ada 1 yang dapat diampu oleh 2 angkatan yang ada, yaitu angkatan 2015 dan 2016. Nah, dalam kombinatorial dari kedua kejadian, hanya 1 dari 2 kejadian yang dilakukan, sehingga menggunakan kaidah penjumlahan, yaitu dengan cara menjumlahkan kedua angkatan tersebut, yaitu 45 ditambah 52, sama dengan 97. Maka dari itu ada 97 cara untuk memilih ketua himpunan. Selanjutnya ada contoh soal 3, yaitu berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai dengan 9999, termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri jika boleh ada angka berulang dan tidak boleh ada angka berulang. Untuk penyelesaian yang pertama, yaitu menentukan suatu bilangan menjadi ganjil adalah nilai satuannya. Oleh karena itu, satuan hanya boleh diisi dengan angka-angka ganjil saja.
yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka dari itu untuk satuan ada 5 cara, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian untuk ribuan ada 9 cara, yaitu angka 1 sampai dengan 9. Untuk ratusan ada 10 cara, yaitu angka 0 sampai dengan 9. Untuk puluhan yaitu ada 10 cara dari angka 0 sampai dengan 9. Sehingga banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai dengan 9999 dan boleh ada angka berulang adalah 9 dikali 10 dikali 10 dikali 5 sama dengan 4500 bilangan ganjil yang terdapat antara 1000 sampai dengan 9999. Selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua yaitu jika tidak boleh ada angka berulang, maka untuk satuannya ada 5 cara, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk ribuannya ada 8 cara. Misal angka 1 sudah digunakan, maka sisa 8 cara, yaitu angka 2 sampai dengan 9. Kemudian untuk ratusan ada 8 cara, yaitu misal angka 1 dan 2 sudah digunakan, maka sisa 8 cara, yaitu angka 0, 3 sampai dengan 9. Untuk puluhan ada 7 cara, yaitu misal angka 0, 1, dan 2 sudah digunakan, maka sisa 8 cara, yaitu angka 3 sampai dengan 9. Sehingga banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai dengan 9999 dan tidak boleh ada angka berulang adalah 8 dikali 8 dikali 7 dikali 5 sama dengan 2240 bilangan ganjil. Selanjutnya ada contoh soal keempat, yaitu andaikan mahasiswa matematika dipilih untuk mewakili tim suatu olimpiade matematika. Berapa banyak pilihan dari perwakilan ini jika terdapat 37 mahasiswa laki-laki dan 83 mahasiswa perempuan? Dalam penyelesaiannya, kita dapat menggunakan kaidah penjumlahan, yaitu dengan menjumlahkan 37 ditambah 83 sama dengan 120 cara yang mungkin untuk memilih perwakilan. Selanjutnya, pembahasan mengenai permutasi dan kombinasi. Pembahasan yang pertama mengenai permutasi. Permutasi adalah susunan yang mungkin dari objek-objek yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Adapun macam-macam permutasi, yang pertama yaitu permutasi dari n objek yang berbeda adalah n faktorial. Yang kedua, permutasi dari n objek yang berbeda yang diambil r objek adalah dengan rumus permutasi n unsur yang diambil r unsur sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Yang ketiga, banyaknya permutasi dari n objek dengan n1 adalah banyaknya objek pertama yang sama, n2 adalah banyaknya objek kedua yang sama sampai dengan nk adalah banyaknya objek ke k yang sama. Maka rumusnya adalah n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali sampai dengan nk faktorial. Yang keempat, banyaknya permutasi siklis atau melingkar dari n objek adalah n dikurang 1 faktorial. Yang kelima yaitu permutasi dari sampel yang diurutkan. Yang pertama dengan pengembalian yaitu n pangkat r, kemudian yang kedua ada tanpa pengembalian yaitu n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sampai dengan n dikurang r kurang 1 sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Berikut contoh soal mengenai permutasi. Kepala SMA Makmur meminta petugas TU untuk menyusun nomor ujian sepanjang 4 digit menggunakan susunan angka 1 sampai dengan 6. Berapa banyak susunan nomor ujian yang mungkin dibentuk? Dalam soal ini kita ketahui bahwa n-nya itu adalah 6, yaitu banyaknya angka yang bisa dijadikan pilihan. Kemudian r sama dengan 4 yaitu angka yang dipilih. Yang ditanya adalah P atau permutasi dengan n unsur yang diambil r unsur. Dari permasalahan ini, kepala sekolah memberikan pilihan angka 1 sampai dengan 6, sementara yang harus digunakan hanyalah 4 angka saja. Oleh karena itu, pada nomor ujian berlaku urutan, maka gunakan persamaan permutasi berikut, yaitu permutasi dengan n-nya adalah 6, kemudian r-nya adalah 4, yaitu dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial, sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial, sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dari 3 dikali 2 faktorial,
dibagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya ini bisa kita coret sehingga menghasilkan 360. Maka dari itu, banyaknya susunan nomor ujian yang mungkin dibentuk adalah 360. Selanjutnya ada contoh soal 2, yaitu 5 anak akan duduk secara melingkar. Berapakah banyak cara duduk 5 anak tersebut? Nah, kita dapat menggunakan permutasi siklis, yaitu dengan mengetahui nilai n-nya sama dengan 5, maka rumusnya yaitu PS sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, kita masukkan nilai n-nya itu 5, maka 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Nah, nilai 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 kali 2 kali 1, sama dengan 24. Jadi, banyak cara duduk 5 anak tersebut adalah 24. Selanjutnya, pembahasan mengenai kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang mungkin dari objek-objek yang berbeda dengan tidak memperhatikan urutannya. Kombinasi dari n objek yang diambil r objek adalah dengan rumus kombinasi n unsur yang diambil r unsur sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Dengan kombinasi nr, yaitu kombinasi r unsur dari n unsur berbeda. Kemudian n adalah banyaknya unsur dan r banyaknya unsur yang dikombinasikan. Adapun contoh soal dari kombinasi, yaitu dalam rangka memperingati HUT RI ke-77, wali kelas 12A1 memilih 5 siswa secara acak untuk diikutkan dalam kegiatan upacara. Jika jumlah seluruh siswa 12A1 adalah 38, tentukan banyaknya urutan yang mungkin terjadi. Dalam soal ini diketahui bahwa nilai R sama dengan 5, N sama dengan 38, yang ditanya adalah kombinasi dari 38 yang diambil 5. Banyaknya urutan yang mungkin bisa kita lakukan dengan menggunakan kombinasi ini, yaitu rumus kombinasinya adalah kombinasi unsur n yang diambil r sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dikali r faktorial sama dengan kombinasi 38 diambil 5 sama dengan 38 faktorial dibagi 38 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan kombinasi 38 diambil 5 sama dengan 38 dikali 37 dikali 36 dikali 35 dikali 34 dikali 33 faktorial dibagi 33 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 501 942. Jadi banyaknya urutan yang mungkin terjadi adalah 501.942. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.